Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kenikmatan, kesehatan sehingga dapatlah kita berhadir kembali di dalam majelis kita dengan niat yang sama, yaitu menuntut ilmu agama, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga tak lupa kita doakan mudah-mudahan guru kita yaitu Al-Habib Ja'far Shadiq, mudah-mudahan Sidin selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dipanjangkan umur beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dan keselamatan dunia wal akhirah. Kemudian juga kita doakan Paman Ipul sekeluargaan, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, dalam kesehatan walafiat, dipanjangkan umur, diberikan keberkahan dan dilancarkan rezeki yang halal dan dimudahkan segala urusan dunia wal akhirah dan dikabulkan segala hajat. Dan juga kita yang mendoakan mudahan kita kaya tujuan. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini ulun akan membacakan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Sidin bersabda kepada sahabat Sidin yang bernama Abdullah bin Mas'ud, disebut dengan Ibnu Mas'ud. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin radhiyallahu anhu, kepada sahabat Sidin yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini atau disebut dengan Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi yang termasuk banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud ini dalam riwayat awak sidin kada tinggi kada sahasta ya awak sidin. Sahasta sidin nah. Rendah awak sidin. Nah, cuman luar biasa di antara karamat sidin ini awak sidin bau harum. Walaupun kada pakai minyak wangi tapi berbau harum. Nah, Sidin ini tukang bawa akan sandal Nabi. Nah, bila Nabi misalnya Sidin masuk ke suatu tempat maco sandal Ibnu Mas'ud nih ngoti akan sandal Nabi. Nah, dibuatnya di tangannya. Nah, kedua sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Mas'ud ini Sidin termasuk orang yang paling pemurah di antara seberataan sahabat Nabi ialah pemurah. Orang yang paling harum bau di antara manusia, maksudnya setelah Nabi Muhammad SAW. Sidin ini karena awak Sidin halus. Nih membaca manakib sahabat. Bila angin bertiup kencang, Sidinnya kayak ditiup angin tuh kayak apa yo? Kayak hendak tarbaraba awak. Lalu sahabat Nabi yang lain tuh tatawaan melihat, ditawakan. Kan kayak loco, dianggap loco.
Karena awak halus ditiup angin yang hendak temereng-mereng awak ditiup angin lalu tertawaan. Ujar sahabat, karena ujar Nabi, kenapa jadi kemenawakan ini anak jadi Nabi Sarik. Nabi Sarik. Ini jar Nabi, demi Allah yang jiwaku di dalam kekuasaannya itu dua landaunya itu, dua landau Ibnu Mas'ud itu cakanya ditimbang dengan timbangan nanti di akhirat itu lebih berat daripada gunung Uhud. Wah, luar biasa. Nah, ini Ibnu Mas'ud ini termasuk bukan termasuk lagi orang yang membunuh Abu Jahal. Awak sini rendah aja. Kalau membunuh Abu Jahal itu kan awaknya ganal tinggi besar. Tapi Abu Jahalnya anak mati ya bang sudah. Di peperangan Badar itu antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy itu perang lah. Padahal orang-orang kafir Quraisy itu banyak jumlahnya, orang kaum muslimin sedikit saja. Tapi Allah Ta'ala memenangkan kaum muslimin. Dan pada peperangan Badar itu di antara pemimpin kaum kafir yaitu Abu Jahal itu terbunuh. Abu Jahalnya rabah sudah tapi belum mati. Nah, waktu itu Ibnu Mas'ud 4 perang, walaupun awak sidin halun 4 perang. Nah, lalu diambil Ibnu Mas'ud pedang, mengambil pedang itu kan bepairannya nah, kenapa mangkat pedang sehingga nalana bepairan jangan memair pedang. Soalnya didudukinya di atas dada Abu Jahal nih. Lalu digoroknya sampai panggal kepala Abu Jahal nih. Betul, membawa kepala Abu Jahal behiritan jana di tanah karena mangkat. Lalu disampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kamu sudah membunuh Abu Jahal. Artinya di situ apa? Orang-orang yang sombong itu akan dihinakan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala membinasakannya cukup dengan makhluknya yang kecil. Itu suatu penghinaan kepada orang yang sombong. Coba dalam riwayat Fir'aun itu kan 400 tahun umurnya. Fir'aun 400 tahun kada pernah garing dan selismaan kada pernah jiwa, apalagi garing. Itu mengaku Tuhan, kekuasaannya itu luar biasa waktu itu. Kerajaannya tuh. Nah, inya mati itu dengan Allah kirim benda yang lembut yaitu air. Kan kisahnya Fir'aun mati lamas. Mati lamas tuh gara-gara apa? Masuk banyu ke dalam hidung. Kan banyu ini benda yang lembut aja nih. Kalau sedikit jadi teman, tapi kalau banyak jadi lawan ya. Kalau mati si Fir'aun gara-gara air aja, benda lembut, benda yang halus, benda yang lembut masuk, mati lamas. Nah, kayak Namrud itu raja zalim juga. Itu yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar kan? Kisahnya itu yang memusuhi menentang Nabi Ibrahim itu matinya itu Allah kirim seekor nyamuk yang kecil masuk ke dalam telinga Namrud. Situ nyamuk itu menggorok-goroti otak-otaknya sehingga mati saja perlahan mati. Kayak itu Abu Jahal nih. Allah kirim hamba Allah yang sahasta aja itu Abdullah bin Mas'ud untuk menggorok leher Abu Jahal. Suatu penghinaan. Di dunia sudah dihinakan Tuhan. Karena di akhirat orang-orang yang sombong itu nanti dikecilkan tubuhnya seperti semut, diinjak-injak orang di padang mahsyar. Di padang mahsyar kan banyak orang berkumpulan berataan gini. Mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berkumpulan itu. Orang kena ada orang yang sombong waktu dunia dihalusakan. Nah kayak samutnya diajak-jajak orang. Tadi di akhirat. Oleh karena itu kita kada boleh sombong. Nah, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya ibna Mas'udin, wahai Abdullah bin Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qad qalaman wa la taktumu harfan khairun laka min idki alfi raqabatin." Wahai Abdullah bin Mas'ud, duduknya engkau satu saat saja
baik itu malam ataupun siang, tapi duduknya di majlisil ilmi, di majlis pengajian ilmu agama. Nah kita nih duduk di majlis ilmu agama nih. Satu saat aja ulama berbeda pendapat mentafsirkan satu saat itu. Ada yang mengatakan satu saat itu 1 jam. Ada yang lebih pendek waktunya daripada itu sekedar memecah telur. Kita memecah telur berapa menit? Pecah sudah, paling sedetik. Ada yang mengatakan sekedar memarah sekali parahan susu unta. Nah, susu unta kacak. Lain susu bini lah. Nah, mengerti bisi bini ya Allah. Nah, mudah-mudahan nang jomblo-jomblonya nih lakas dapat jodoh yang soleh-solehah. Nang sudah berumah tangga mudah-mudahan sakinah mawadah warahmah. Sakinah mawadah warahmah 3 ikum. Nah, ada yang mengatakan orang memarah nang susu unta atau susu kambing. Oh, kita di sini kan nggak ada unta nih ya Allah. Paling sepeda unta, susu kambing, susu sapi. Nah, sekali kacaknya keluar banyunya, senang jauh lah. Nah, satu saat dia duduk di majelis ilmu, amun dilawasakan 1 jam. Amunnya 1 saat tadi nang kayak mau macah telur 1 mat aja lih, itu lapang didapatkan. Nih saking berharganya kita duduk di majelis ilmu, walaupun 1 mat aja, walaupun sedetik aja itu ada nilainya. Apa yang Allah berikan? Itu lebih baik pahalanya daripada memerdekakan 1000 budak. Walaupun dia tidak menyentuh pena dan tidak menulis huruf. Artinya orangnya kan ada kitab kadang pakai pulpen. Apakah lagi pian datang sini membawa kitab? Kalau membawa kitab juga membawa pulpen. Bila ada nasihat-nasihat dicatat di kitab. Apakah lagi nih toh? Nih datang nih jurang tuh tangan 10 aja. Kadang membawa pulpen, kadang membawa kitab. Mungkin kadang bisa membaca, kadang bisa menulis. Tapi mendengar kawayaulak duduk di majelis dengarkan orang membicarakan masalah ilmu agama. Itu pahalanya lebih baik, lebih gonol daripada memerdekakan 1000 budak. Di zaman sekarang gak ada lagi bang budak. Di zaman bahari ada budak. Bahkan di zaman Datuk Kalampayan itu ada budak. Ada di antara istri Datuk Kalampayan itu, ulun kada ingat ngaran Sidin itu ada asalnya budak dimerdekakan Sidin waktu Sidin di Mekah. Di Mekah mengaji di Mekah, Sidin entah diberi orang kah budak atau Sidin nukar kah budak perempuan awak hirang. Ini biasanya kebanyakan orang-orang Afrika itu diperbudak. Nah, lalu dimerdekakan Sidin, dibawa Sidin ke Banjar. Lalu dikawini Sidin jadi bini Sidin. Itu orang kada ingat ngaran bini Sidin itu siapa gitu. Ada. Nah, kalau di zaman sekarang ada lagi dihapus sudah perbudakan. Budak tuh manusia juga. Cuma statusnya lebih rendah daripada orang merdeka. Kita sebenarnya merdeka, nah ada budaknya. Merdeka di dunia belum tentu kita merdeka di akhirat. Maksudnya merdeka daripada api neraka. Nah, tapi kalau kita ketujuh nuntut ilmu agama, nuntut ilmu agama itu kan sampai ke Tuhan adalah sampai mati. Sampai mati bang. Biar sudah Tuhan, biar bakisut datang ke majelis ilmu, biar pakai kursi roda, biar bayar beca misalnya, bayar taksi. Saking kayak itu disuruh sampai mati, itu mati syahid. Mati syahid itu artinya, arti syahid itu kan syahida yashhadu syahdan bahwa syahidun. Syahid itu artinya menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Malaikat menyaksikan orang ini orang baik. Jadi orang yang mati syahid itu disaksikan oleh para malaikat ini orang baik. Sedangkan manusia aja telah menyaksikan 40 ikom ini mayit orang baik. Bahwa min ahlil jannah, dia akan dimasukkan daripada kelompok ahli surga. Makanya kita kan bila tontong salat kifayah ujar imam, isyhadu ala hadzal mayit min alil khair. Kenapa? Cair ya lah. Khair. Cair itu duit. Mantap-mantap dapat amplop ya Allah. Cair ya, khair maksudnya. Isyhadu, saksikan wahai para hadirin. Isyhadu bi anna, dengan sesungguhnya hadzal mayit, ini mayit. Kalau mayit laki-laki
bihadzal mait, kalau mait perempuan bihadzihil maitah min ahlil khair, termasuk daripada ahli kebaikan. Baik ya para taat. 40 ekor menyaksikan walaupun dia ahli maksiat, maka orang ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam kelompok orang yang ada harapan masuk surga. Itu baru manusia yang menyaksikan. Bagaimana kalau malaikat yang tidak punya dosa menyaksikan orang ini ahli kebaikan? Itulah orang-orang yang mati syahid. Di antara amalannya yaitu menuntut ilmu agama sampai mati, tapi niatnya semata-mata mengharap ridha Allah. Jangan tolak pengajian hendak minum kopi, nah lain niatnya. Atau kadi nyaman nyelawan pemenipul mun kada tulak maka para rumah, nah itu karena pemenipul bukan karena Allah. Dan orang yang ikhlas itu tidak tertentu, tidak terkait dengan keadaan. Mau keadaannya hujan kah, mau gempa kah, mau banjir kah, kalau nya masih kawah hadirnya itu orang yang ikhlas. Hujan pangharinya aja oleh seorang tolak ya, padahal ada bisi jas hujan, ada bisi kendaraan, ada bisi mobil. Luar biasa. Menuntut ilmu agama kita niatakan sampai mati, walaupun kita matinya kada di majelis, tapi mati di ranjang, mati di penurihan, tapi niat kita hendak menuntut ilmu terus. Mati tenggelam, mati terbakar, itu mati syahid kalau niatnya menuntut ilmu sampai mati. Biar Allah mati syahid tuh. Mati syahid itu dikubur kada disiksa, ditakuni malaikat yang ada. Malaikat menakuni, "Marrabbuka, siapa Tuhan engkau?" Orang-orang yang mati syahid akhirat itu kada ditakuni malaikat, dikubur. Ditakuni ya kada, apalagi dipukuli malaikat. Lawan juga dalam kitab disebutkan malaikat itu kada mesti menakuni nang siapa Tuhan engkau tuh kada mesti. Sabaratan orang ditakuni marrabbuka kah kada mesti. Sesuai perintah Allah. Amun orangnya misalnya waktu di dunia nek katujuh meninggalkan sholat, kena malaikat kena menakuni masalah sholatnya. Wahai fulan, kenapa ikam kada meninggalkan sembahyang? Kenapa ikam kada mengerjakan sembahyang? Ya wahai malaikat, ulun sibuk pang mencari dunia. Malaikat kau aja ikam kada uzur mencari dunia, kau aja dulu gua mandak sembahyang. Ditambeling malaikat. Misalnya orangnya nih gawiannya katujuh makan riba misalnya, masalah riba tak nih malaikat kada mesti nang siapa Tuhan engkau, siapa nabi engkau, sesuai rancak gawian kita waktu di dunia. Nah itu orang yang menuntut ilmu agama sampai mati. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah ya Allah, kada dulak-dulaknya. Kita menuntut ilmu agama itu bukan sekedar mencari wawasan agama kada. Amun pianlah hendak mencari wawasan agama, buka YouTube. Klik kenapa aja, masalah hukum napa, masalah maulid, masalah Isra Mi'raj, banyak aja di YouTube tuh. Bahkan hebat-hebat penceramahnya. Kalau sekedar mencari wawasan agama, banyak aja di sosial media. Tapi yang kita cari apa? Kita duduk di majelis ilmu, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan dosa-dosa kita diampuni Allah, mengharapkan derajat kita ditinggikan di sisi Allah, mengharapkan kita mati beriman husnul khatimah, mengharapkan kita tak kumpul dengan Rasulullah. Itu yang kita harapkan. Amun orang di rumah sambil santai-santai berubah kan baju cawatan nya. Nah, membuka misalnya di YouTube ceramah Ustaz Abdul Samad, paling dapat wawasan ilmu ya, dapat dosa diampuni kada dapat, derajat dia tinggikan kada dapat. Pahala mendengar aja kada ada pahala hadirin majelis ilmu. Nah, walaupun kita inilah alimnya luar biasa, alim benar, ibaratnya sebaratnya ilmu tahu, jangan kada nuntut ilmu agama. Ibaratnya tuh walaupun yang dikisahkan tuh beribu-ribu kali sudah dikisahkan. Karena Bapak kita hadir majelis ilmu agama, dosa kita diampuni lah. Dosa mama abah kita dikubur diampuni juga. Bayangkan kita duduk di majelis ilmu nih. Kita misalnya mama kita sudah meninggal, abah kita sudah meninggal, dikubur senang mama abah kita. Kenapa? Karena anakku hadir di majelis ilmu, dengan berkat inya hadir majelis ilmu, aku jar diampuni Tuhan juga.
Kada bakti lah lawan kuitan. Jadi kita duduk di majelis ilmu ini menggembirakan hati Nabi, menggembirakan hati mama abah kita yang sudah meninggal dunia. Dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jangan dulak-dulaknya ya Allah menuntut ilmu agama. Kadang mesti di sini di mana aja ya Allah. Kayak ulun nih lah. Amun kada haur insyaallah di mana-mana aja majelis ilmu ulun datangi, cuman karena ulun nih jadi kaum di masjid itu. Jadi kalau imam maghrib ada pengajian kan awal ulun meninggalkan tugas, kecuali Mbak Isa ada pengajian dan ulun kadeda jadwal di masjid kau aja ulun hadir gitu. Nah walaupun kita sudah tahu yang disampaikan oleh guru gitu, sudah tahu, tapi ada hati kita hanya mendengar parasa kita nih. Itu tawadu ngarannya. Amun kita hadir majelis ilmu dan hati kita, itu tahu sudah dikisahkan aku gitu sudah tahu, itu kada beradab hati. Kada dapat berkat ilmu, walaupun dapat ilmu tapi tidak dapat berkat ilmu. Kita hendak dapat berkat ilmu itu hati kita harus tawadhu, merendahkan diri dan rasa hanya mendengar padahal sudah lanjut mendengar. Rasa jahil kita, memang hakikatnya memang kita jahil. Karena yang kita cari itu pahala dari Allah. Derajat diangkat di sisi Allah, dosa diampuni. Pian sebelum kita melangkahkan kaki menuntut ilmu agama, dosa kita sudah diampuni Tuhan. Apalagi sedang melangkahkan kaki, pian berjalan di atas rumput-rumput, misalnya orang berjalan untuk ilmu itu rumput-rumput itu memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang yang menuntut ilmu agama, apalagi orang yang mengajarkan ilmu agama. Nah gitu. Jadi orang yang mati akan menuntut ilmu itu mati syahid, dikubur ada ditakuni malaikat. Pianlah jangan bayangkan malaikat menakuni itu seperti kawan kita menakuni. Malaikat tuh bila menakuni menakutkan. Suaranya aja seperti petir yang menggelegar. Malaikat itu, malaikat munkar nakir itu, bila kada kau menjawab dipukulinya, imbainya memukul tuh tap aja sampai 7 lapis bumi, tap aja jalannya. Luar biasa. Nah jadi itu ujar Rasulullah, wahai Ibnu Mas'ud, ya Allah, duduknya engkau satu saat di majelis ilmu walaupun kamu tidak menulis huruf, tidak menyentuh pulpen, artinya kada pakai kitab nih, apalagi pakai kitab ya Allah, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Nah, wa nadharuka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Engkau memandang ke wajah orang yang alim dengan pandangan mahabbah, malah dengan pandangan cinta, itu lebih baik bagi engkau daripada bersedekah 1000 kuda engkau sedekahkan untuk kuda itu dipakai berjihad fi sabilillah. Makanya kan bagus kita di rumah kita ada foto-foto ulama, foto guru sekompol ya, kalau foto itu kelampaian. Walaupun itu kelampaian itu lukisan aja, bang di zaman sini tuh kan ada lagi foto mungkin lukisan aja. Habib Umar, nah kita memandang foto-foto ulama, apalagi memandang wajah ulama, tapi memandangnya dengan pandangan cinta lah. Ada juga orang memandang tapi memandangnya dengan pandangan sarik. Karena buku teman sini nggak didatangi sini misalnya ya Allah, atau tersinggung dengan yang disampaikan oleh pada ulama tuh menyampaikan ini haram. Cuman ada orang tersinggung ya Allah, tersinggung salah sangka, lalu sarik. Itu lain, memandang dengan pandangan sarik marah nih, memandang dengan pandangan cinta kepada ulama, itu pahalanya lebih baik daripada 1000 kuda yang engkau sedekahkan fisabilillah. Kita bisi kuda aja ada di bisi. Ya Allah, paling kuda nang geus becatur nih toh. Paling bisi kuda kambing yang ada di bisi. Ya Allah, ini 1000 kuda bisi, kita beri 1000 kuda, kita sedekahkan kuda itu di jalan Allah untuk berperang fisabilillah. Karena di zaman bahar itu orang perang memakai kuda. Kalau sekarang kan ada lagi pakai kuda. Tapi disebutkan dalam hadis Nabi lah. Ini bujuran lah. Kena di akhir zaman mungkin kita sudah matian nih, mungkin juriat kita nang tamu. Kena ujar Nabi di suatu zaman, di akhir zaman, kena tabulik pulang seperti yang di zaman dahulu. Tabulik pulang, maksud tabulik pulang kayak ini. Ini sinyalnya kan ada lagi. Lampu listrik ada lagi, lampu duduk pulang.
Jadi orang kendaraan ini kan pakai lagi. Orang bawa kuda pula, pakai keledai. HP kan pakai lagi HP. Sinyal-sinyal itu atau boleh pulang di zaman kompor guys kada pakai lagi weh. Mau pakai kayu jadi kayaknya di akhir zaman. Nang parak-parak kiamat. Ada pulang masanya kayak itu ya. Nah. Kemudian wassalamuka 'alal 'alimi khairun laka min ibadah al-alfisanah. Ikam wahai Abdullah bin Mas'ud ujar Nabi nih, mengucapkan salam kepada orang yang alim. Orang yang alim itu ulama atau tuan guru. Nah, itu lebih baik pahalanya daripada engkau beribadah 1000 tahun. Umur kita adalah sini 1000 tahun. 100 tahun bang adalah 100. Nah, 100 tahun di dari kat ini kan kada lagi soalnya. Ya Allah, paling saya ikung dua ikung. Tukin kada kenal lagi soalnya orang kada pindah dulu lagi. Pikun sudah. Nah, ini umur Nabi Muhammad ini antara 60 70. Nah, antara 70 60 ujar Nabi meninggal umatku nih. Tapi apabila beramal ibadah itu pahalanya mengalahkan umat-umat yang bahari, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Bayangkan disebutkan dalam hadis ini, kita mengucapkan salam kepada orang alim itu lebih baik, lebih ganal pahalanya daripada beribadah 1000 tahun. Beribadah 1000 tahun. Jadi bila kita tetamu tuan guru atau orang alim, assalamualaikum. Ketemu orang yang biasa bang, orang awam, assalamualaikum juga. Cuman ini karena memuliakan orang alim, maka mengucapkan salam kepada orang alim itu gonol pahalanya. Nah, jadi kita disuruh ini, walaupun ini sunat lah, bukan wajib. Bila ketemu kita sesama orang Islam, sunat mengucapkan salam, assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Menjawabnya bang? Menjawabnya waalaikumsalam wajib. Mengucapkan salam sunat. Menjawabnya wajib. Bila kada menjawab berdosa. Jadi bila orang mengucapkan salam jangan berenai aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Gini bang. Assalamualaikum. Jawabilah. Itu kada wajib dijawab karena salamnya salah. Assalamualaikum ya, assalamualaikum. Atau Assalamualaikum. Itu kada wajib dijawab karena kada mujur salamnya mekom ya. Atau assalamualaikum, orang assalamualaikum baru wajib dijawab. Kalau salamnya bujur wajib dijawab. Yang salamnya salah, atau asnya ada di WA as titik asnya disingkatnya itu kada wajib dijawab. Nah kalau di WA kawan kita nih mengucapkan salam dengan tulisan tapi lengkap assalamualaikum, apalagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajib juga kita menjawab pakai chat juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Apalagi kita masuk rumah lah boleh pian masuk rumah kita boleh ke rumah kita masuk rumah assalamualaikum walaupun rumah seorang assalamualaikum. Nah jadi jarabahnya waalaikumsalam itu terpelacong setan boy. Karena setiap rumah-rumah kita nih ada ditugaskan oleh iblis itu bosnya. Menugaskan anak buahnya setan untuk duduk di pintu-pintu rumah orang Islam. Gasan apa? Maharu rumah tangga orang si setan itu. Jadi bila masuk rumah, istri masuk rumah, kada mengucapkan salam. Ya hati-hati beraksi kena setan tuh. Diganggunya supaya bini bermamai, lakinya mencerai, bakalahi, camu. Tapi kalau kita masuk rumah, ibu-ibu masuk, assalamualaikum, itu malaikat ya, setan itu terpelacung, tahu lah yang terpelacung, tergipai, tampating, apalagi bahasanya, itu hebat sunnah Nabi Muhammad itu senjata untuk mengusir setan. Assalamualaikum ya ibu, itu buka setan yang terpelacungnya, kada kau mengganggu. Kena pulang laki kita bila masuk ke rumah, assalamualaikum, terpelacung lagi setan itu,
kada kau mengganggu. Waalaikumsalam jar mamanya. Jangan masuk rumah tuh, masuk aja. Walaupun jar apa kita masuk rumahnya tuh kosong, tetap kita mengucapkan salam. Tapi kayak ini salamnya, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Apa aja kalau tuh dalam tahiyat akhir ada tuh. Tahiyat awal gitu ya. Mau kada hafal berarti kada hafal bacaan sembahyang karenanya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu bila kita masuk rumah itu kosong, tidak ada orang, maka malaikat kita menjawabkan salam kita. Ada lagi amalan orang mudah rezeki, kita nih berrezeki ya, berataan amalan supaya berrezeki ya, berataan orang kafir berrezeki juga. Maksudnya ini dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amun kita nih lah, ini rumusnya ini, bila kita ada umur ada rezeki tuh. Walaupun kita kada bercari ada aja rezeki. Amun kada ada rezeki mati ya orangnya. Ini maksudnya amalan supaya mudah rezeki. Ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah mengadukan tentang kefakiran. Wahai Rasulullah, orang ini fakir. Fakir itu biar tahu lah, fakir arti fakir kayak ini. Fakir itu contohnya kayak inilah. Dalam sebulanan itu inya perlu duit 1,5 juta untuk inya anak istrinya. Nang perlu lah, nang kayak beras, iwak, gas. Amun puluh satu kan perlu, itu kan penting. Atau kota ada penting, atau nukar scanker itu kan ada termasuk itulah. Maksudnya yang perlu lah, kayak beras, iwak, apa gas. Nah, 1,5 juta ini memerlukan duit itu selama sebulan misalnya. Tapi penghasilannya sebulan berapa? 250.000 aja, itu fakir. Ada cukup. Sisanya tuh nya butuh utang mana lagi? Nya perlu 1,5 juta. Cuman hasilnya berapa? 250.000 jadi cari. Berarti setengah laginya kada cukup, kada mencukupi, itu fakir. Orang fakir itu wajib kita bantu dengan kita bayar zakat. Ke orang fakir itu bersedekah ke orang fakir itu. Jadi ada orang fakir datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ulun ini fakir. Ujar Rasulullah, amun ikam sabar, ikam lebih baik sabar aja, biar aja fakir di dunia. Amun ikam sabar, kena ikam di akhirat tak dulu masuk surga tapi orang sugih. Kenapa? Karena ada banyak takunan. Karena harta ini takuni, dari mana dapat, kemana menggunakan. Tapi orang fakir itu kan jangan bisa harta mengunyur ya masuk surga. Asal orang fakir penyembahyang lah, asal orang fakir mengaji, ini sudah fakir ada sembahyang. Kadang mengaji ngintukin fakir di dunia, fakir di akhirat ngarannya. Ya, kita nih sudah fakir di dunia lah, jangan lagi fakir di akhirat. Kita fakir di dunia sabar, sembahyang tetap, mengaji tetap. Lah, jangan becucutan nih, jangan orang fakir nih. Tapi apa? Koler bercari lalu becucutan kalian. Itu fakir di dunia, fakir di akhirat. Maksudnya fakir nang masuk surga berdahulu daripada orang sugih. Fakir yang penyembahyang, fakir nang mengamalkan ilmu agama, katuju mengaji, itu fakir nang bagus tuh. Nah, jadi ujar Nabi SAW memberikan amalan. Idza dakhalta manzilaka faqra surat al-ikhlas. Apabila ikam tuh masuk rumah, ikam misalnya di luar rumah, pas sudah masuk rumah, setiap masuk rumah tuh baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Apa jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali baca. Nyatanya doa setelah mengucapkan salam. Jadi kita masuk rumah lah, assalamualaikum gitu. Masuk rumah lah, baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Nah, apa yang terjadi? Fa fa'ala dzalika, diamalkan oleh seorang orang yang fakir tadi, membaca surah Ikhlas 3 kali bila masuk rumah. Fawassa'allahu alaihi rizqa, maka Allah meluaskan rezeki yang halal, artinya memudahkan rezekinya yang halal. Artinya inya mencari itu nyaman aja, kada sampai menggawin haram. Ini ada orang kalau mencari rezeki tapi sampai menggawin haram. Contohnya apa? Mangatam seharianan kada sembahyang, berdagang seharianan kada sembahyang, itu menggawin haram, maknanya kada sembahyang lah demi mendapatkan dunia. Ini mencari dunia
anu nyaman aja sembahyang kada tertinggal kan mengaji tatap mudah rezekinya. Nah amalannya apa? Bila masuk rumah ucapkan salam supaya setan tak pelacung deh dan dimudahkan rezeki. Nah lawan juga nih ada tambahannya seperti ini daripada Habib Umar bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim Yasidin, bila di rumah tangga tuh amun hendak sakinah mawaddah warahmah, maksudnya bahagia, kada diganggu setan, kada diganggu jin dan lain sebagainya, baca ayat kursi pulang tambahannya. Ayat kursi, jangan bismillahirrahmanirrahim ayat kursi. Kadang itu kadang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Mungkin ada hafal nukar posternya ada posternya lah anunya nih ya Allah, atau cetak di fotokopi andak di gelawang jadi baca kan. Nah itu supaya setan tak pelacung, supaya rezeki mudah, rezeki halal, supaya rumah tangga bahagia. Ucapan salam, baca surah Ikhlas 3 kali, baca surah ayat kursi sekali. Nah itu setan tadi ngarannya dasim. Kalau misalnya si anak naran dasim ganti lah, itu naran setan lah. Muhammad Dasim, nah itu Dasim itu naran setan yang duduk di pintu rumah tadi. Nah jadi amalkanlah sunnah Nabi Muhammad, amalkan. Jadi kita dapat ilmu kita amalkan supaya berkah hidup kita dunia akhirat. Nah jadi kita ketemu orang alim tadi ucapkan salam itu lebih gonal pahalanya daripada beribadah 1000 tahun. Janganlah bila tetamu, oh mainnya kayak apa kabar? Ada itu. Ya Pak. Nah ada itu. Ada itu. Kita assalamualaikum. Imba assalamualaikum ayo lagi. Nah orang Islam itu. Assalamualaikum kita. Nah ada disebutkan ada kan ya ulun bawa catatannya enak ada lah. Ini menangis benar setan bila kita telah tetamu nih sesama muslim nih, tamu sama orang Islam nih. Nah, assalamualaikum ya waalaikumsalam. Ini asal lelakian sama lelakian lah, kalau bersalaman, apalagi sampai berpelukan lah. Tapi berpelukannya karena Allah. Ini ada juga lelakian sama lelakian saling mencintai guys. Lain itu, menaksir lawan kawan lelakian juga. Nah, maksudnya kan biasanya kan orang tuan guru kita ya Allah cium tangan sidin, Allah berpelukan untuk cintanya karena Allah. Itu menangis benar setan. Menangis ya setan. Nah tapi kalau lelakian lawan binian yang bukan mahramnya lah, usah bersalaman lah. Kita japai awan nyoplong ya kulit ya, ada boleh japaian lah lelakian lawan binian yang bukan mahramnya nih. Nah, kecuali bini seorang ya kalau atau mama, apa ya kalau. Nah jadi kita tetamu orang Islam ucapkan salam, sunat mengkau kesalaman. Nah sambil mengucapkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya. Nah jadi sebelum tangan kita terpisah tuh, contohnya ini Allahumma shalli ala sayyidina. Nah sebelum berpisah nih tangan kita nih diampuni sudah dosa ulun dan dosa sepian orang Islam nih. Nah sebelum kita memisah tangan kita dan menjabat tangan tadi itu asal waktu bersalamannya baca salawat, ulun baca salawat, pian baca salawat. Makanya kan bila kita tak imbah tuntung sembahyang lah, kita sembahyang berjamaah di masjid atau di musola. Oh, tapi orang udah sombong semua hidup lah sembahyang dilanggar sakit, dilanggar kendaraan, dirompak kendaraan. Jadi kita imbah tuntung sembahyang berjamaah yang lah tuntung berwirid ya lah. Allahumma salli ala Muhammad. Salaman lah sambil baca salawat kalau tak. Itu memang mengamalkan hadis Nabi, jangan dipadahkan bid'ah. Ya ada orang membuat, oh ini bid'ah, ini tidak diajar oleh Nabi, oh ini salah, ini sesat. Nah kan ngerti. Ujar Nabi apabila orang Islam nih, tetamu, keduanya mengucapkan salawat ketika bersalaman, apalagi tadi mengucapkan salam. Allahumma shalli sebelum berpisah tangannya keduanya itu, maka dosa-dosanya sudah diampuni Tuhan. Nah itu ada aja dalilnya kita imbah tuntung sembahyang berjamaah sebelum berpisah bersalaman ini sambil mengucapkan salawat kepada Nabi
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini kita nih parak sudah memasuki bulan Maulid ya Allah, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat apa? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Ujar Nabi, siapa yang fariha, gembira hatinya dengan masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan gembira hatinya nih, pancangan puasa, pancangan tarawihan ulang, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Hanya gembira, belum lagi yang puasa yang tarawih. Nah, lalu ujar ulama mengomentari, pakai pak di Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana lagi, artinya apakah lagi orang gembira dengan kedatangan bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kalau dibandingkan dengan bulan Ramadan jauh lebih hebat Nabi Muhammad. Mana harapnya Nabi Muhammad dengan bulan Ramadan? Harap Nabi Muhammad. Mana harapnya Nabi Muhammad dengan surga? Jauh lebih hebat Nabi Muhammad. Karena kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak ciptakan bulan Ramadan. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak ciptakan surga. Orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan itu sudah diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Apalagi lagi gembira dengan datangnya bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita disuruh bergembira. Fabidzalika falyafrahu dalam Al-Qur'an. Fabidzalika artinya dengan yang demikian karunia Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah oleh wahai Nabi Muhammad, bi fadlillah dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Hendaklah kalian orang beriman gembira. Apa maksud karunia Allah, rahmat Allah? Wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karunia yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita kada merasakan nikmat iman, nikmat Islam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita mungkin kada terkumpul di tempat yang mulai ini seberataan berkat Nabi Muhammad. Hadza min fadlillah bi barakati Rasulillah. Ingatakan itu. Hadza min fadlillah bi barakati Rasulillah. Ini seberataan karunia Allah. Kita dapat karunia Allah berkat Rasulullah. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Maulid, alhamdulillah di mana-mana kita itu membaca Maulid. Bahkan di luar bulan Maulid pun kita baca Maulid ya, pemaulidan gitu ya Allah. Apakah lagi di bulan Maulid. Nah, kita situ disuruh memperbanyak membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan dalam riwayat hadis, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sallu alayya, ujar Rasulullah, bersalawatlah kalian wahai umatku atasku, fa inna salata alayya kafaratun lakum, sesungguhnya membaca salawat atasku itu menjadi kifarat, penghapus bagi dosa-dosa kalian. Kemudian ujar Rasulullah lagi, man salla alayya ashran sallallahu alaihi mi'atan, siapa yang bersalawat ke atasku 10 kali, niscaya Allah akan memberikan rahmat kepadanya 100. Ini amalan nang gonol ujungannya. Kita berselawat 10 kali aja dapat rahmat Tuhan 100. Nah, wa man shalla alaihi mi'atan, siapa yang berselawat kepadaku 100 kali. Nang pendek-pendek aja ya, orang enggak ada hafal nang panjang. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Nah, jadi sambil kita mengatakan tasbih ya Allah, jadi bagus kita bisi tasbih itu. Ya, kita orang Islam nih jangan kada dibisi tasbih lah. Nah, walaupun kada wajib, adalah bisi tasbih ya Allah. Nah, kena bila anda kuring lain pulang nang dikatik. Nah, kada paham mungkin. Enggak ada kawin kada paham. Nah, yang sudah kawin nah ada nang diguliming nang dikatik. Nah. Jadi tasbih itu ujar guru sombol. Asal terbuat daripada batu atau kayu, pokoknya bukan plastik lah. Tasbihnya itu nah kita bawa misalnya kalau atau kita bodol gentong, walaupun kita kadang ketik, itu dosa kita diampuni Allah Ta'ala.
Jadi ada 3 ujar Guru Sompol. Guru Sompol ini sidin daripada riwayat di dalam kitab juga. Nya ada kisahnya ulama di Hadramaut sana. Entah mimpi ketemu Nabi kah atau langsung ya qazatan dengan Nabi ketemu Nabi waktu itu ucap memberikan amalan, ada 3 amalan yang bagus dikerjakan di akhir zaman ini. Ini 3-tiganya ini menyebabkan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadir di majelis ilmu agama walaupun tadi sesaat, seperti sekedar memecah telur atau marahan susu untas tuh mata Jepang itulah kali depan kita kayak itu paling kita setengah jam atau sejam namun yang 1 mata aja apa nang didapat ya Allah sesaking pahalanya gonal tuh hadir majelis ilmu itu dosa diampuni. Kemudian yang kedua, berisi tasbih. Kita bawa kemana-mana tasbihnya itu, tapi di suatu saat kita ketik jawaban ya Allah kita berzikir, lalu kita kada berzikir kita dalam kantong atau misalnya kita kakalung makan di gulung bisa juga. Jadi kita jangan menyembeti orang lah, nabi jangan tasbih di kakalung makan di gulung kayak orang Buddha Hindu ya. Nah kada paham itu orang membawa tasbih itu kemarin maksudnya. Nah membawa tasbih itu kada mesti diangkat di kantong bisa juga di kangkal capek tapi buat aja lah jangan ini baju kita nih dulu nah tasbihnya di sini bicara mana kita sampai diulang-ulang buat dalam makan aja supaya orang udah tahu buat tasbih itu dosa diampuni Allah Taala. Kemudian yang ketiga, minum kopi selama aroma kopi masih ada di muntung kita itu malaikat memintakan ampun atas dosa-dosa kita. Minum kopi nih gitu. Selarang soalnya ada kopi nih ya Allah agak tasbih. Nah jadi itu kita membaca tasbih ya Allah, membaca tasbih, baca salawat sambil ngetik tasbih 100 kali nih. Siapa yang baca salawat ya Rasulullah kepadaku 100 kali. Nah, kataballahu lahu baina ainaihi. Allah akan tulis di antara 2 matanya ini ada 2 kelepasan. 2 kelepasan. Cuman among kita sama kita ini kan melihat bang lah. Nah, bisa juga nang melihat itu malaikat. Kalau misalnya baca selawat nih 100 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sampai 100 kali nih. Kataballahu lahu baina ainihi bara'ataini. Ini saya Allah tulis di antara 2 matanya ini, berarti di dahinya nih, 2 kelepasan. Nah, bisa ditulisnya wahitu juga. Artinya imbang baca salawat 100 kali ditulis. Cuman nang itu malaikat. Ada tulisannya 2 kelepasan. Nah, bisa juga kira di akhirat di pada masa bertulisannya di dahinya nih 2 kelepasan. Nah, jadi Rasulullah umatku bang baca salawat 100 kali nih. Sini pemberian syafaat. Nah, apa maksudnya 2 kelepasan itu? Yang pertama kelepasan daripada sifat munafik, kedua kelepasan daripada api neraka. Baca 100 kali ya, tapi sembahyang malah orangnya jangan baca salawat jangan sembahyang. Kalau misalnya baca salawat tapi durhaka kuitan, nah artinya nang kewajiban digawe, nang haram ditinggalkan. Baca salawat kita 100 kali itu ditulis Allah Taala menulis nih 2 kelepasan. Betulisan ini nah, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Kelepasan daripada sifat munafik, artinya orang ini kan munafik, orang ini beriman. Orang beriman pecah masuk surga, dan kelepasan daripada api neraka artinya kan masuk neraka orang masuk surga. Jadi di akhirat lah malaikat ini meminang duit. Ini sudah ada pangcapnya nih. Kada masuk neraka harus dibuat dalam neraka, masukkan dalam surga aja. Jangan Allah ada bestempel. Nah, kemudian lagi ujar Rasulullah, siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali. Mau banyak ya 1000 kali. Manusia nih kayak itu ya Rasulullah bila amalan tuh hendak sedikit sudah duit hendak banyak. Karena bila sudah kita mati hanya kita tahu pahalanya. Siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, 1000 kali itu biarlah sejam gitu nonton. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sampai sejam insyaallah dapat saja 1000 kali. Napa? Lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Karena mati dulunya kecuali diperlihatkan tempatnya di dalam surga sebelum dia meninggal dunia. Karena orang beriman ini apabila hendak meninggal dunia diperlihatkan tempatnya di dalam surga.
Berarti orang ini orang beriman nih, mati beriman kira nih. Tapi kalau orang kafir sebelum meninggal dunia waktu sakaratul maut dilihatkan tempatnya di dalam neraka. Nah jadi orang membaca selawat kepada Nabi 1000 kali itu amalan supaya mati beriman. Karena disebutkan dalam hadis itu tidak mati ia kecuali diperlihatkan tempatnya di dalam surga sebelum dia meninggal dunia. Entahnya waktu kuring kata mimpi masuk surga itu kabar gembira lah. Atau waktu sakaratul maut dilihatkan tempatnya di dalam surga. Ada kisah nih. Kan biasanya kan bila orang nak meninggal dunia itu kan kita sunat kulaman makan nih, menalkinkan nih di telinganya yang kanan nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita kelak. Nah, kita talkinkan. Ya ada kisah orang ditalkinkan juga. Atau tawa-tawa orangnya. Sekalinya himong apa himong? Melihat susu bidadari. Melihat surga, melihat bidadari, himongai. Jadi kan undangan lagi orang mah hebat juga tuh. Ya Allah hebat juga ngaranya gitu. Nah jadi kita jangan buruk sangka lah orang ditalkinkan jangan menang kadang menyauti malah tertawa puji-puji ya sekarangnya orang bidadari sudah di surga berkat apa? Berkat membaca salawat 1000 kali lawan Nabi. Nah mudah-mudahan kita seberataan dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat syafaat Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Sebagaimana kita tak kumpul di majlis ini, mudah-mudahan kita tak kumpul di dalam surga bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله.